Jangan sampai ada di antara kita yang melakukan amalan dari amal-amal ibadah, tetapi tujuannya tidak murni untuk Allah. Bercampur antara ingin mendapat ridha Allah dengan keridhaan manusia. Ini membahayakan dirinya, yang akan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan kerugian yang besar. Kenapa? Karena tatkala hamba beramal atau melakukan kebaikan tapi tujuannya tidak murni untuk Allah, maka yang dia dapat adalah kemurkaan dari Allah dan kemurkaan dari manusia. Kerugian yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah mengabarkan dalam sebuah hadis, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Yang artinya, barang siapa yang mencari ridhonya Allah, yakni beramal, berbuat kebaikan dengan tujuan dan niat ingin mendapat ridha Allah, meskipun orang-orang membencinya, dia mengerjakan amal soleh, dia mengerjakan perintah Allah, melakukan ibadah, ketaatan, tujuan dan niatnya ingin mendapat ridha Allah, tetapi menyebabkan orang-orang tidak suka kepadanya, membuat orang-orang membencinya, maka apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapat adalah, kata Nabi, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepada hamba tersebut, dan Allah akan menjadikan manusia cinta dan ridho kepadanya. Perhatikan, ini keuntungan yang besar bagi orang yang beramal hanya untuk Allah, karena Allah. Allah akan merubah hati orang yang benci menjadi cinta, yang tadi tidak suka menjadi ridho. Kenapa? Bagi Allah sangat mudah untuk membolak-balikan hati manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jemari Allah. Allah membolak-balikan hati manusia sebagaimana yang dia kehendaki. Di pagi hari dia membenci, tapi dengan kehendak Allah dirubah hatinya, dibalik menjadi cinta. Di sore hari cinta, besoknya berubah menjadi benci. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah. Sebagaimana Allah merubah hati orang kafir menjadi beriman, atau sebaliknya orang yang beriman menjadi kafir kepada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa manil tamasa ridwan nas bisakhatillah, barang siapa yang beribadah atau beramal dengan niat dan tujuan mencari ridhonya manusia. Tujuan amalnya, tujuan ibadahnya, tujuan amal soleh dan niatnya adalah ingin mendapat kecintaan manusia, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Tetapi menyebabkan Allah benci kepadanya, menyebabkan Allah murka kepadanya karena memang dia beribadah bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, tapi ingin mendapat pujian manusia. Pasti Allah benci. Pasti Allah murka. Maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapat adalah kerugian yang besar. Kata Nabi, sakhitallahu alaih. Barang siapa yang beramal atau melakukan ibadah dengan niat dan tujuan untuk mendapatkan kecintaan dari manusia, ingin mendapat ridhonya manusia, tetapi Allah benci kepadanya, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia benci kepadanya. Kerugian yang kuadrat. Maka sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sangat penting untuk memperhatikan tentang kondisi dan keadaan hati kita dalam melakukan amal kebaikan apapun, baik ibadah dengan lisan seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berdakwah, atau ibadah dengan anggota badan seperti sholat, puasa, kemudian menghadiri majelis ilmu, atau ibadah dengan hati seperti rasa cinta, rasa takut, tawakal, ya, khusyuk, isti'anah, istighatsah. Hendaknya kita memperhatikan tentang kondisi dan keadaan hati kita. Jangan sampai ya tercampur dengan riya.
Karena ini akan mencelakakan kita sendiri. Akan membuat amal kita ditolak oleh Allah. Walaupun kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi. Bersemangat mengikuti ajaran Nabi dalam beribadah. Tetapi kalau niat kita tidak murni untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah dalam beramal saleh, pasti Allah menolaknya